mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Rakyat telah memilih dan MPR telah melantik pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024. Belum. Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada, pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya, harus kita berbasis pada konstitusional, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Selamat malam. 100 lebih purnawirawan TNI dari berbagai angkatan membuat kejutan. Mereka mengusulkan 8 tuntutan. Salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran maju di Pilpres 2024 lalu melanggar aturan dan undang-undang kehakiman. Menurut Wakil Presiden, di tengah jalan tentunya bukan perkara gampang, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Karena ini berpotensi mengangkangi konstitusi. Mungkinkah Gibran diturunkan di tengah jalan? Apa dasar hukum yang bisa digunakan? Dan ada apa di balik manuver para purnawirawan TNI ini? Inilah satu meja The Forum, memaksulkan Gibran realistis atau utopis? Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu, ya. Sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap presiden, ya, bukan mengacuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra, perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir.
Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara presiden dan wakil presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Ya, tuntutan dari para purnawirawan Jenderal TNI dengan berbagai pangkat ya, ratusan jenderal dan pangkat-pangkat yang lainnya. Kalau kita melihat tuntutan ini memang tidak gampang untuk dilakukan. Apalagi sampai pemakzulan itu bisa dilakukan secara gampang dan mudah. Tidak gampang sama sekali. Tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi meskipun begitu bukan berarti tidak mungkin bisa dilakukan, ya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kita melihat adanya tuntutan ini, ya, melihat tuntutan dari para purnawirawan, ini bukan rakyat biasa loh ya. Ini prajurit TNI dengan pangkat jenderal dan pangkat-pangkat lainnya yang berjuang untuk negeri ini dan banyak jasa serta kontribusi yang mereka berikan untuk bangsa dan negara ini. Jadi mereka menuntut melalui forum yang dilakukan dan menghasilkan tuntutan, ada 8 tuntutan, dan diantaranya yaitu pemakzulan wakil presiden, mengganti wakil presiden lewat MPR. Itu yang saya lihat, ya. Apakah nanti ini bisa dilakukan? Ya, bisa-bisa saja sebetulnya, karena sepanjang sejarah bangsa ini sudah ada bukti beberapa presiden yang pernah berhenti di tengah jalan, diberhentikan secara paksa atau mengundurkan diri secara sukarela. Sudah ada yang terjadi, ya. Mungkin saya nggak perlu sebutkan lah, teman-teman juga tahu ya. Tapi di sini menarik, biasanya kan presidennya yang diturunkan, ini wakilnya yang diturunkan. Nah, ini juga nih menarik nih, ada apa sebetulnya dengan Gibran ini? Kenapa? Tapi kabar yang saya dengar bahwa ya mungkin ada kekhawatiran, ya jika bila mana seandainya, tapi amit-amit ya kalau terjadi ya, Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan yang menggantikannya adalah Gibran, itu secara proseduralnya juga seperti itu ya. Kalau presiden berhalangan tetap, ya wakilnya naik yang menggantikan, kan begitu. Mau dibawa kemana bangsa ini dengan pengalaman Gibran yang ya mungkin kita sebut minim lah, kemampuan, kapasitas, potensi yang dimiliki saat ini untuk, kalau misalnya Pak Prabowo tetap, mau dibawa kemana rakyat dengan 280 juta penduduk Indonesia? Gibran punya hubungan internasional yang bagaimana? Pidato di dalam negeri saja bagaimana? Kayak lelucon aja dibuat, kayak ngelawak aja tuh. Rakyat ketawa-tawa kalau Gibran pidato. Diolok-olok, diejek-ejek, dibully habis-habisan sama netizen. Tapi di Indonesia seperti itu, pemimpinnya dibully, pemimpinnya diolok-olok, dikata-katain dan lain sebagainya. Kenapa di Indonesia ini nggak ada kedamaian gitu? Memang ya negara yang berdemokrasi gitu ya, pendapat ya beda, biasa-biasa saja, hal yang biasa. Dan itu juga yang meningkatkan pertumbuhan demokrasi kita juga, kan begitu ya. Tapi ya saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana ya. Tadi teman-teman juga sudah nonton beritanya, dan nanti saya akan upload di part 2 video selanjutnya ya. Usul pemakzulan Gibran jika tanpa bukti-bukti konkret itu artinya dengan sengaja membuat gaduh aja, dan perbuatan suatu kelompok itu gerakan terorganisir. Ya, terorganisir harus ada yang bertanggung jawab, maka pemerintah harus hadir untuk meminta bukti alasan yang diusulkan. Tapi bisa dimakzulkan, kami rakyat pilih 100%. Kami pilih 100 yang makzul, rakyat pilih 45 juta ya, pilih ya. Termasuk kurang kerja Prabowo, Gibran belum sampai setahun, bagaimana orang yang sakit hati.
gerombolan provokator tua yang mabuk gila panggung. Wapres Gibran dipilih oleh rakyat 60%, 110 juta melalui pemilu sah, ya. Itu dia, kalau memacu pada putusan 90 ya rumit sekali menjelaskan ini lagi. Karena sudah disengketakan di sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi juga, teman-teman. Tapi kalau Gibran misalnya melakukan perbuatan tercela, korupsi atau apa, ya barangkali bisa, ya. Karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden misalnya. Dan menariknya lagi, kalau digantikan, kalau betul dimakzulkan, siapa yang diuntungkan di sini? Siapa yang dirugikan di sini? Dan siapa yang menggantikan posisinya? Nah, ini menarik nih ya. Siapa yang menggantikan posisinya? Teman-teman kalau tahu nanti ya boleh silakan sampaikan saja ya. Barangkali ada nama-nama mungkin yang ada muncul di benak pikiran kalian. Oh, ini cocok nih. Ini cocok nih. Itu cocok nih. Kan begitu. Nanti silakan di komen ya. Kemudian sombong banget Pak. Jangan mentang-mentang Purnawirawan jadi seenaknya menurunkan orang yang sah dipilih rakyat. Emang negara ini milik mereka? Gila. Apa wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh 100 Purnawirawan ya. Suara Purnawirawan hanya 0,0%, berarti suara Purnawirawan hanya suara abal-abal Purnawirawan ya. Bro, setuju sekali kami rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke sangat setuju sekali Gibran segera dicopot yang tak berkualitas merdeka. Akan lebih terhormat lagi jika Gibran mengundurkan diri sebagai wapres ya. Makjul gundulmu dasar kamu sakit hati tres. Ya, kalau Pilpres jadi ngibul kesurupan. Cuma mulut saja berisik, Sunarko nggak usah sombong, pecundang ya. Ya mungkin itu sajalah ya, teman-teman. Kalau punya pendapat lain ya silakan sampaikan di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.